Halo, Assalamualaikum Caca. Selamat malam. Halo, Waalaikumsalam, Miss. Gimana kabarnya Caca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin ujiannya ujian apa? Eh, Kimia. Kimia. Pantas persiapin untuk belajar. Kayak ujian harian ya? Iya, Hmm, oke deh. Kalau besok nggak ada? besok bahasa Sunda sih. Iya, karena kalau sama berarti sampai Desember itu ini ya, sekolah. Desember ya, yang ini. Kenapa, Miss? Sebelum sebelum enggak bukan kenaikan kelas sih, apa sih namanya, kan di sekolahnya Caca kan yang enggak ada ujian kan. Iya, Nah tapi hitungan untuk semesternya itu sampai bulan berapa? sama aja sih, Miss. hmm nah maksudnya liburnya kapan? Oh, libur ya. Ya, Heeh. sama kayak kayak sekolah lain. Tetap kayak Desember libur, aku juga libur. Oh, Desember sudah masuk hitungan libur sekolah. Iya. Oke. Pekan awal, pekan akhir, mendekati tahun baru. Iya, itu libur. Oke, berarti pekan-pekan akhir ya. Oke deh. So, we will continue for the lessons. Hari ini tunggu dulu. Finalisasi ya. Tapi kan kemarin masih ada kayaknya yang belum diperbaiki, bukan diperbaiki sih. Sudah dibandingkan belum? Sudah Udah, di-compare. Oh, udah terus aku benerin, Miss. sudah jalan juga. Oke, di boleh Miss Nurul cek, coba. Malah, Miss. Oke. Boleh Caca duluan yang share screen for asteroid ya. Tadi Hmm. itu salahnya di 148, Miss. Ini kan harusnya kurang ya. Aku malah pakai sama dengan. Hmm. Positionnya. Iya. Oke. Dia shutter. Oke. Terus coba bisa dites maksimum skor berfungsi. Oh, ada ininya ya, relate-nya. Oke, good. Oh, skornya 19. Skor. Di sini 20 kan. Oh, oh, berarti tadi lagi nge-lag aja. Aku udah coba yang Miss kasih, tapi malah kayak cepet banget. Oh, iya, enggak apa-apa. Ah, good.
Keburu nggak tadi ininya untuk presentationnya? Keburu, tapi menurut aku kurang kayaknya ya. Oh, nggak apa-apa, coba di tes aja dulu. Ceritain. Kan di situ sudah ada Pak, panduannya ya. pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, Miss? Wah, ya nggak apa-apa. Oke, this time for you. Bentar, Miss. Aku cek dulu. Salah. Ini apa, Miss? Maksudnya nanti kita kayak kasih tahu game ya. Iya, apa lagi? Start demo, artinya kasih lihat kayak tadi. Jadi cara mainnya, makanya kan kalau untuk presentasinya, ya, sorry, presentasinya kan ada yang sudah disiapkan by ini, by slide ya. Mm-mm. Nah, terus nanti untuk anunya, untuk contoh projectnya atau misalnya project yang fix itu yang seperti apa. Langsung aja. Jadi cara mainnya, kemudian jelasin yang di projectnya itu. Oke. Gak perlu pembukaan kan, Miss? Santai, santuy, slow, Berarti langsung ke project child. goal aja. Ya, Ini aku pakai bahasa ini aja ya, Miss. ya, no problem. Jadi, eh, tujuan projectnya itu buat membuat simple 2D apa luar angkasa game tembak-tembak pakai Pygame Library. Terus playernya itu mengatur apa sih spaceship Indonesia? Pokoknya spaceship lalu menembaki musuh dan mencoba untuk tidak mati sambil mendapatkan poin. Project ini juga mendemonstrasi skill programming, interaksi user, dan basic game mechanics kayak pergerakan, suara, dan Detection collision. pengecekan kita. Ya, Ya, maksudnya kayak tabrakan gitu, ya tabrakan. condition ya, Ya, condition moment. ini bener gini kan ya, Miss? Aku bingung bagian sini. Project component. Pengembangan project include several key components, space background, players, share. Oh, boleh. Eneminya UFO-nya kan, bullet, Ya, sound effect, counter. kan Ya, yang asteroidnya nggak dipakai. ini yang diambil dari mind mapping yang pernah dibuat kan? Ya, Oke, good. Sebenarnya kan yang pertama kan goals-nya berarti
ini kan ya apa yang menjadi tujuan dari project. Mm-mm. Kemudian solusi yang Caca lakukan dalam pengerjaan project ketika mendapati bug atau mendapati kayak ya ada problem gitu. Maksudnya di mana-mana saja pernah kita bermasalah. Ya, Caca bisa story ya, Oh iya. Di, ceritakan awal-awal itu pada saat pada saat baletnya nggak ya. muncul ya. Itu kan pernah kan? Iya, baletnya nggak muncul. Baletnya nggak muncul. Terus solusinya gimana? Kayak gitu aja. Solusinya kita cari dulu masalahnya. Habis itu kita ngebandingin yang punya miss. Nah, Mhm. kan habis itu kan kita perbaik. Mhm. Terus setelah itu ternyata ada masalah lagi kan. Bulletnya pas kena enemy eh malah nge-crash Mhm. gamenya. Habis itu aku coba memperbandingin sama game yang Miss kirim. Terus aku baru nyadar. Enggak sih, awalnya aku belum nyadar. Aku nyoba dulu play, habis itu kan itu Mhm. dia kasih tahu di line 148 ada yang salah. Habis itu aku cek, lalu aku bandingin dan aku baru nyadar salah itu di bagian pengurangan. Mhm. Tanda ya. Ya, Oke. tanda. Terus apa lagi yang bermasalah? Udah sih bagian bullet doang. Bagian belet. Oke. eh Next. Hmm, prospek projectnya. Proses bukan ini ya. Lah, kenapa masuk di sini? Bener kan? Ya, kan? Kan ini ditanya gamenya bisa bikin profit apa enggak? Menurut aku bisa. Ini bisa dijadiin game mobile atau enggak dijadiin game web. Web arcade gitu yang bisa dapat profit melalui iklan atau mungkin kayak in-app purchase. Kayak bikin game. Kalau di Roblox Game Pass lah ya. Mm-mm. Terus any possible improvement, adakah yang bisa diimprove? Menurut aku bisa, yaitu coba nambahin levels, power up, kayak misalnya boost buat spaceship-nya biar lebih kuat mungkin atau nggak biar bulletnya tambah lebih banyak. Sama grafiknya dibagusin, Mm. tambahin menu buat pause, ya buat pause sama restart gitu. Mm-mm. Terus sama leaderboard. Jadi biar bisa apa ya, kompetisi gitu sama orang lain. Oh, ya, interaktif. Iya, Good. Oke, boleh. Itu kan dari idenya Caca ya, dari sudut mm-mm. pandangnya Caca. Oke. Nah, sekarang coba eh udah masih ada? Udah. Oke. Kan cuma sebenarnya ada tiga ya, ada tiga untuk ininya. Project presentationnya. Talk about the project goal, kemudian solution to the project text, sama yang ini talk about project prospect. Nah, sekarang coba demonstrasi terkait dengan gamenya. Jadi, anggap Ini. Miss Nurul orang yang baru dilihatkan atau ditunjukkan, ini loh projectnya, cara mainnya gimana, gitu. Oke. Jadi kan ini udah ada codingannya, tinggal di play. Dan pasti langsung masuk. Cara gerak ini itu pakai yang tanda panah yang di bawah. Terus cara menembak itu pakai ya tanda spasi. Oke.
Kira-kira bentar nih suaranya gede banget. Sebenarnya nggak kedengaran, I don't hear. Because you don't share audio. Terus ini juga ada batas bulat ya kan. Di sini juga ada skor sama miss. Kalau misalnya sesuai coding ya, nih kan nyawanya ada 3. Kalau kita miss 10 itu pasti akan berkurang. Kok hilang? Cara memenangkan cuman sampai skornya ke 20 doang. Oke, maksimum skor. Miss skornya berapa? Kalau miss eh, minimal 10 buat kalah. Oke, 10. Ya, Yang nyawanya berarti yang itu ya, yang number ya. iya, yang di sebelah Oke. kanan atas. Mhm. Ini gambarannya kalau menang. Oke. Durasi permainan. Nggak perhatiin lagi nih. Artinya apakah kondisinya hanya yang penting menang, maksimum skor tercapai, atau miss skornya yang terpenuhi? Atau ada durasi permainannya? Timingnya ya maksudnya. Oh, time. Kalau Mm-mm. durasi sih nggak ada. Kita harus, oke antara kita kalah atau nggak menang. Oke. Question. Berapa kelas yang digunakan? Kalau misalkan gitu dulu ya. Kelas digunakan 4. Apa saja? Ada kelas game sprite, player, enemy, sama bullet. Fungsinya? Fungsinya eh untuk ini ya, menggerakkan, ya nggak sih? Yang mana yang mau Menggerakkan dijelaskan? ini yang keys. Jadi kita Oke. nyambungin ke keys. Itu ada di kelas player. Iya, itu Player di yang kelas player. player yang di game itu yang mana yang sebagai player? Kenapa, Miss? Sprite yang mana yang sebagai player di gamenya Caca? Sprite mana sebagai Ya. player? Mm-mm. Kayak gambarnya gitu. Ya. Ah, kalau player itu yang spaceship. Oke, spaceshipnya. Mm. Terus fungsi yang digunakan yang ini kan ada kayak arrow pergerakannya kan? Mm. Pergerakannya cuma horizontal aja, X positif atau X negatif, kiri kanan gitu, ya Ya. kan? Bedanya dengan enemy? Kalau enemy kan kalau apa player tuh Mhm, gerakannya tuh kan ke kiri dan ke kanan. mhm. Sedangkan kalau player dia turun ke bawah. Player, enemy. Oke, enemy-nya. Iya. Oke. Fungsi-fungsinya coba. Coba scroll up dulu. Ini sebenarnya cuma mau tahu ya, apakah Caca paham atau enggak. Oke, Miss. Insya Allah paham.
Yes. Oke, turun. Tadi sudah di kelas player. Kelas stop. Ah, yang ini aja deh. Coba jelaskan yang ini. Yang bulat. Mm-mm. Kan sempat bermasalah kan di sini. Mm-mm. Nah, terus dia dibuatkan kelas sendiri dengan fungsi update self. Itu maksudnya apa? Kan kalau bulat itu dari ini ya, Miss. Dari, bentar. Kalau game sprite itu yang image yang bakal muncul itu kan, Miss. Mhm. Jadi ini menurut aku dibutuhkan karena buat menembaki apa sih musuhnya, eneminya. Mhm. Terus kalau nggak ada kalau nggak ada bullet ini, player ini pasti nggak bisa ngeluarin apa ya, bullet ya gitu. Hmm. Bener nggak, Miss? Apa? Iya kan kalau tadi di Mhm. pas playing, baletnya itu kan mengikuti playernya. Iya, Tapi di sini dibuatkan kelas sendiri. Kenapa nggak digabungin sama kelas player? Kenapa? kayaknya buat bikin pergerakan sendiri juga. Hmm. Nah, ini self skill, berarti kan nanti ngilang. Mm-mm. Itu kondisi ketika dia menyentuh batas bawah. Iya, iya. Oke. Maksudnya Miss Nurul, kenapa dia nggak digabung sama di player? Bener juga ya. Oh, nggak pernah kepikiran sampai situ. Enggak. Oh, berarti cocok Miss Nurul tanyain. Aku terlalu fokus sama yang di bawah, Miss. Ya, jadi jawabannya ada pada modulnya kita ya. Karena ini kan masuk di modul OOP ya, atau Object Orientation Program. Paham? Jadi eh dia adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, ini bisa dilihat dari semua fungsinya itu selalu diawali dengan def update self. Artinya, meskipun dia itu diikutkan dengan suatu objek yang lain, tetap dia adalah objek sendiri untuk perintah khusus gitu. Kan kalau misalnya kita mau buat di aplikasi yang lain ya, itu bisa saja ya, itu bisa saja. Tapi yang namanya
dia adalah objek tertentu, dia bukan setiap saat, istilahnya begini loh, player ada sendiri, layer beda sendiri ya, shape-nya itu beda sendiri, sementara bulletnya itu sendiri. Ada sesuatu yang ada fungsi khusus yang hanya berlaku pada objek shape-nya, tidak pada bulletnya. Begitupun kondisi untuk bullet itu hanya khusus untuk bulletnya, tidak untuk shape-nya. Nah, berarti kita bisa mainkan di sini per objek, bukan per apalagi bukan per fungsi. Kan di bawahnya modul ada fungsi, fungsi itu ada objek. Nah, objek itu bisa ini bisa lebih kecil lah. Makanya self-nya itu merujuk kepada yang mana? Oh, bulletnya. Bulletnya itu ada sendiri kelasnya. Macam kayak kayak waktu di awal, Caca ingat nggak yang materi waktu penjelasan definisi orientation berbasis objek ya, pemrograman berbasis objek itu kan penjelasannya kayak mobil, semua ada dalam satu unit mobilnya. Tapi ketika kita mau pisahkan setirnya, kemudian ban ya, ban mobil, kemudian apalagi businya atau mungkin mesinnya. Nah, itu sudah objek-objek khusus itu. Meskipun dalam satu perangkat dia satu unit, istilahnya kayak apa ya? Satu kesatuan gitu. Tapi setiap fungsi dari objek itu kan beda gitu. Itu maksudnya pemrograman berbasis objek. Nah, itu diaplikasikan dalam game shooter ini. Artinya ini salah satu game yang menonjolkan bagaimana fungsi pemrograman berbasis orientasi objek gitu. Jadi Oke, meskipun satu kesatuan atau saling ada keterpengaruhan kan, tapi untuk fungsi per masing-masing itemnya sendiri atau per objeknya sendiri itu beda. Dan ini akan lebih memudahkan ketimbang disatukan. Karena disatukan belum tentu berfungsi di ship-nya, kita tidak ingin di balletnya. Kemudian, ataupun sebaliknya, ingin mau berfungsi di ballet tapi tidak mau berfungsi di ship. Itu gimana caranya? Nah, bisa dengan menggunakan orientasi berbasis objek. Itu salah satu solusinya. Kalau nggak mau ini ya, kalau nggak mau rempong. jadi versi gampangnya, Miss. Ya, tapi tujuan sebenarnya adalah ingin menonjolkan bahwa ini salah satu game yang bisa menggunakan fungsi orientasi objek dalam pembuatannya atau penyusunannya. Oke. Oke, itu ya. Jadi kembali ke awal modulnya. Ini turunan dari eh apalagi modul objek, apalagi tadi orientation object programming. Kemudian tunggu. Kan kesempatannya kalau presentation Miss Nurul yang ngomong ya. Ya Miss Nurul yang ngomong. Miss Nurul yang nanya. Iya, Miss. Oke, wait, 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 wait. Yang mana lagi yang mau Hmm, dibawa? Coba scroll ke bawah lagi. Stop. Let's finish. Oh, yang ini aja. Kenapa pakai while run? Ah, ini. Mm-mm.
Kan untuk pengulangan ya untuk loop ada dua kan. Bisa pakai while, bisa pakai for loop. Hmm. Ya, kenapa pakai while? Hmm? Udah lupa. Benar. Apa perbedaannya while sama for While loop? Mm-mm. for loop tuh yang ini kan, Miss? Ah, ya betul. While run. While kan berarti sedang berjalan. Aku nggak tahu bener apa nggak. Boleh aku sebut nggak, Miss? Silakan. Kalau Nah, pemahamannya Caca. menurut aku pakai while run. Jadi eh, kayak ketika gamenya tuh lagi running gitu, Mm-mm. kan jadi kita pakai while kan berarti eh sedang ya? Iya nggak sih? Yang atau gini, apa yang mendasar seingatannya Caca perbedaan for loop dengan while loop? For For loop sama while loop. Miss Nurul nggak tahu ya, apakah Miss Nurul pernah menjelaskan atau sama Caca atau mungkin sama student yang lain? Kalau Miss Nurul sih selalu menganalogikannya kayak gini atau memperumpamakannya kayak gini. Kalau for loop itu dia seperti repeat kalau di Scratch ya. Jadi pengulangannya terbatas. Sementara kalau while loop itu dia pengulangannya forever. Nah, itu. Tapi kan itu dalam satu kondisi saja. Mhm. Kira-kira perbedaan lainnya apa? Atau kalau di sini, kenapa ada yang pakai while loop, ada juga pakai for loop? Well, kayaknya aku butuh catatan nih, Miss. Ada nggak catatannya? Nggak ada. Ada atau enggak? Kalau ada ya, Enggak. silakan open access. Boleh kok. Terakhir aku diajarin well sama for sama guru yang sebelumnya deh, kalau nggak salah. Oh, tutur sebelumnya. Mhm. Ya, saya Maksudnya ingat. udah lama banget aku lupa. Oh, alah. Ya, oke lah. Jadi Miss Nurul yang jelasin lagi ya. Oke. Eh, jadi, eh, betul kalau dia while-nya run berarti pada proses runningnya. Artinya selama Mhm. proses running itu semua yang di dalam program while-nya itu berarti berfungsi, ya. Nah, itu menjelaskan bahwa termasuk untuk indikator kapan digunakan, ya, when to use. Kalau untuk while loop itu dia jika jumlah pengulangan itu tidak diketahui batasnya sampai mana, tergantung kondisi, Oh, oke. ya. Jadi by condition dia. Sementara for loop itu kita sudah tahu batas pengulangannya sampai mana. Makanya ada limit for in sampai mana. Maksudnya in apa saja. In n kan biasanya n itu sebagai variabel untuk jumlah atau batas yang ditentukan. Kalau misalnya pakai angka-angka, kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu kalau Caca pelajari kan ada tuh batasan for in range ya. Jadinya Mhm. range-nya jelas.
ada batas Kan gitu. while maksudnya for kan bisa masuk ke dalam while nih kayak gini. Mm-mm. Kalau while bisa masuk ke dalam for gak, Miss? eh Sebenarnya bisa saja, tapi kalau untuk apa ya, programnya nanti ini kayak pernah lihat sesuatu yang kejar-kejaran gitu. Kejar-kejar. Pernah lah itu mah. Enggak. Ya, karena kan begini, kalau while loop itu biasanya mengunci sesuatu yang lebih permanen, ya, maksudnya lebih 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 baku gitu. Durasinya itu tidak terbatas, ya, unlimited dia, karena dia tadi yang kalau perumpamaannya dia seperti forever kalau di Scratch, sementara for loop itu kayak repeat until. Nah, itu dari situ sebenarnya benar juga analoginya. While itu lebih kepada forever, ya, Mm-mm. berlangsung terus-menerus, sementara kalau for loop itu dia limit, dia terbatas. Jarang ada program yang while-nya itu di dalam for loop, karena biasanya kalau dia sudah while loop, itu dia akan bekerja terus. Oke, Kalau oke. kalau for loop di dalam for loop bisa, namanya repeat loop. Bukan. Apa sih namanya? Kalau ini di ini, sarang, kalau sarang itu bahasa Inggrisnya apa ya? Eh, Sekarang, ya dia kayak sarang loop, loop dalam loop itu namanya nested loop, ya. oh ya, Nah, ya. itu kan. Nah, kalau kalau for loop di dalamnya ada lagi for loop, nah itu namanya nested loop. Itu bersarang, ya. Dan seperti ini, for loop di dalam while loop. Jadi ada yang sifatnya terus-menerus, tapi di dalamnya ada program yang untuk item tertentu, ya, itu atau satu kejadian tertentu yang ingin dibatasi ininya, eh, programnya, nah dipakaikan for loop. Kalau balik, kalau yang dibalik tadi kayak pertanyaannya Caca, bisa nggak while loopnya di dalam for loop? Itu jarang, ya. Yang ada kayak gini, while loop di awal, kemudian ada for loop. Kalau mau dibuatkan lagi while loop, itu bisa. Tapi ada yang lebih global gitu. Jadinya dia hanya bersifat lokal. Yang while loop yang di dalam loop, for loop. Paham nggak? Nggak. Caca paham nggak? Maksudnya kayak kayak sebuah inti atom, ya. Tapi kan inti atom. Ini ini perumpamaannya langsung muncul di kepalanya Miss Nurul ya. Ya, Kan dulu, Miss. Maksudnya, kan kan kalau kita bilang inti atom itu apa sih unit paling terkecil? mm, Ada yang mengatakan begitu kan? Tapi di dalam inti atom kan masih ada elektron, masih ada proton. Pelajar itu enggak? Maksudnya dapat itu enggak di ya, sekolah? Ya kan? baru Berarti kan minggu sebenarnya, kemarin, Miss, oh belajar. kemarin. Minggu Kemudian ada kemarin. neutron. Hmm. Artinya apa? Artinya di dalam inti atom itu masih ada lagi unit paling kecil. Kayak gitu. Nah, jadi kita tetap, tapi kalau misalnya orang bilang unit terkecil dalam unsur, ya itu betul atom, ya. Jadi kalau mau buat while loop di dalam for loop, itu bisa saja, tapi harus ada while loop yang utama gitu. Yang dia cakupannya global, supaya while loop yang di dalam for loop itu dia terbatas untuk for loop tertentu. Jadinya dia bersifat apa ya lagi? Yang kayak lokal aja.
Oke oke. Nah, jadi nggak bisa kalau for loop baru while loop di dalamnya. Karena itu tadi, secara while loop itu sebenarnya kejadiannya terus-menerus. Sampai kapan? Sementara yang membackup itu yang limit. Maka ya limit ini harus di backup lagi sama yang tidak terbatas. Tapi itu akan apa sih? Istilahnya kayak begini, kerja dua kali. Ngapain pakai while loop di dalam for loop kalau memang ujung-ujungnya di luar dari itu ada yang lebih ini. Kan kalau untuk yang namanya orang eksplorasi ya terserah ya. Kalau memang lihat ada bugnya atau ada yang rancu, ada yang kayak saling tabrak-menabrak ya. Jadinya jarang. Oke. Jadinya jarang ditemukan. Kalaupun kalaupun ada opsi kayak gitu tadi. For loop dalam loop ya, artinya nested loop atau yang kayak seperti ini. Loop dalam while. Hmm. Secara struktur for loop itu lebih terbatas. Maksudnya Kak, dia kaku ya, karena dia hanya pada satu kondisi. Sementara kalau while loop dia fleksibel dan dia bisa apa lagi? Dia bisa dimasukkan di dalam kode-kode yang lain. Mungkin seperti itu sih untuk perbedaannya. Oke. Caca mengerti? Ngerti, Miss. Oke. Jadi intinya while loop itu lebih luas, kalau for itu lebih apa? Apa sih namanya? Lebih terbatas. Mm-mm. Terbatasnya itu kan kadang memang tetap diperlukan ya. Sebab ada kondisi yang kita inginnya tidak tidak terjadi terus-menerus, hanya di momen-momen tertentu atau misalnya untuk item tertentu. Tapi kalau while loop dia bisa nantilah misalnya kalau Miss Nurul sih dari banyak murid yang diajar khususnya yang menggunakan for loop sama while loop itu selalu kayak gini problemnya. Mereka kan maksudnya kita itu kalau buat program apalagi namanya urutannya ya. Urutannya itu kan pertama harus pikirkan alur ya, algoritmanya dulu gimana gitu. eh jadi jelaskan step by stepnya, bukan dipukul rata seperti saya pergi sekolah. Iya, pergi sekolah itu kan kamu dari bangun tidur dulu. Sudah Mm-mm. bangun tidur, ngapain? Mandi, misalkan. Sudah mandi, ganti baju. Udah ganti baju, sarapan. Sudah sarapan, ya sudah, pergi ke sekolah gitu. Atau misalnya susun susun ininya, apalagi susun perangkat perangkat belajarnya, maksudnya apa saja mau dibawa ke sekolah, bukunya, alat tulisnya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan kita susunnya step by step. Barulah kalau dikatakan yang mana for loop, yang mana while loop. Kan nggak mungkin langsung dihantam while loop-nya. Pasti for loop-nya dulu per satu-satu ini kejadian. Biasanya gitu, karena kalau misalnya langsung while loop-nya justru nggak jelas. Akan muncul pertanyaan, kamu langsung pergi sekolah, langsung pindah dimensi gitu, atau langsung pindah tempat, nggak ada kejadian atau prolog atau apa. Nah, Oke. makanya kalau misalnya kalau yang masih coding naik ya, itu kan harus dituntun dulu tuh. Kejadiannya kayak gimana? Harus masuk ke mana dulu? Harus tekan apa dulu? Atau kalau misalnya mau bikin kue, kuenya kue apa? Terus
resepnya gimana? Apa yang dicampurin? Kalau taunya makan ya sama seperti Miss Nurul juga taunya makan. Iya kan? Tapi kalau program Hmm. yang namanya algoritma itu kan harus ini, harus ada sekuennya, ya. Harus by sequence, harus ada urutannya dan itu jelas. Nah, dan biasanya yang bisa apalagi yang bikin bug itu karena nggak terurut. Nanti kan kalau dikerja satu-satu baru kita bilang, "Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu." Nanti tahu-taunya pakai forever semua atau pakai while loop semua. Jadinya kan Nah, kayak terus hmm, iya, kalau untuk tes-tes aja kan nggak masalah karena memang untuk buat project kan nggak langsung perfect. Ya, kayak gitu. Jadi ini juga sih prosesnya di situ. Jadi buat project kita juga belajar, oh eh kalau kemarin kan langsung by ini ya, by teks ya, yang Miss Nurul kirim kan, while run di dalamnya ada ini, ada ini. Tapi sebenarnya kalau untuk pencetusnya sendiri, Miss Nurul yakin dan percaya, meskipun dia sudah tergambar bahwa yang akan terus-menerus berjalan ini kan programnya, tapi di dalam program itu ada yang kondisi-kondisinya by limit, maksudnya by ada batas gitu. Yang mana saja? Ya kondisi-kondisi ini yang by event, kalau dia selesai, kalau dia winning ataupun losing ya. Nah, itu kan ada timingnya di mana dia end atau stop. Makanya ada play dan ada timer. Tapi selebihnya yang terjadi adalah ini aja kondisi-kondisi yang lain. Kalau dia selesai, selebihnya jalan aja terus. Seperti kelas-kelas yang sudah dibuat di atas. Coba turun ke bawah. Nah, ini ada real time, kemudian ada ini juga ketika terjadi tabrakan itu ada kondisi tertentu. Suaranya Miss Nurul jelas ya? jelas, Miss. Suaranya di sini hujan deras. Jelas, jelas, Miss. Oke. Ya, semuanya ini if condition aja. If condition, kemudian kalau ada for in collision itu karena ada maksimum skornya. Makanya ada situasi yang membuat dia itu terbatas. Makanya dipakaikan for loop. Nah, kemudian turun lagi Oh, ke bawah. Nah, ini kondisi ada if di awal berarti ada else. Jika syarat yang pertama tidak terpenuhi, yang terjadi yang ini. Udah, time delay 50 milisecond. Ini satuannya milisecond ya. mm-mm. Oke. Yang Caca kemarin jadikan sebagai komen itu kan untuk asteroidnya ya. Karena sebenarnya kita bisa pakai dua enemy. Ternyata juga bug, Iya. nggak masalah. Ya, itu cukup dari Miss Nurul. eh Kalau untuk sarannya, kan tadi ada prospek ya dari Caca, itu good. Caca cukup
kreatif untuk membuat prospek project, apa yang perlu diimprove, apa yang mungkin apalagi not interest yang kurang menarik ya. Karena pastilah semua orang kan beda sudut pandang ya. Siapa tahu lihatnya udah oke menurut yang lain, Mm. masih ada yang perlu untuk dikembangkan atau mungkin masih ada yang perlu untuk yang ditingkatkan lah. Dan next time kalau misalnya ada waktu, kalaupun bukan di dalam meeting ya, Caca bisa coba-coba. Misalnya kayak apa lagi? Tambahkan ini better grafik ya, betul. Kemudian yang apa lagi? Yang game ber Game ber-session Mm. itu artinya kayak level one, level two, level three, iya kan? Jadi kayak Ya. ada perubahan-perubahan ini. Tapi kayak kalau level aku masih belum ngerti nih cara buatnya gimana. Iya, artinya nanti kalau misalnya untuk level-level yang gamenya berlanjut, itu kan kalau mau pakai Roblox, sebenarnya Roblox sendiri kan dia cuma satu bahasa sendiri ya. Dia pakai bahasa LUA. Jadi ada programnya sendiri yang dia itu bisa berlanjut, tapi dengan base plate yang sama. Cuma kelihatannya aja di desainnya aja dia ini. Dia apalagi dia base plate-nya itu kayak berslide-slide. Itu ternyata satu. Kalau di Python, tunggu dulu, Miss Nurul ingat-ingat, ada nggak pernah yang ber next game? Game apa ya? Kalau game kayaknya Miss Nurul belum pernah sih yang ber next level. Tapi kalau untuk program yang lain, maksudnya yang bukan orientasinya game ya, maksudnya bukan untuk orientasinya game, itu ada. Kayak apa ya? Kayak aplikasi kalkulator gitu ya. Kan bisa dalam satu layar itu kita buat operasi dasar. Kemudian nanti di slide berikutnya itu operasi yang berbeda. Nah, itu bisa. Maksudnya yang kayak kayak aplikasi-aplikasi kayak gitu ya. Kalau yang game itu belum. Sama seperti kayak aplikasi sign in atau apa lagi? Login. Nah, itu kan kalau misalnya input apalagi di sign in atau login itu kan pastinya berbeda kan? Kalau sign in berarti dia baru apalagi baru pakai aplikasinya kita. Kalau login dia tinggal memasukkan kode ininya, kode password atau mungkin akunnya itu nanti diarahin berbeda tuh untuk anunya, diarahin berbeda untuk next instructionnya. Jadi instruksinya beda, kayak gitu. Oke. Kalau game itu kayaknya Miss Nurul nggak pernah, mungkin belum ya, belum dapat yang game bersesi. Tapi dari pertanyaannya kita itu kita bisa kembangkan. Artinya siapa tahu kalau memang rasa penasarannya Caca lebih besar dan mau explore, bisa saja. Why not? Nanti aku cobain.
Aku cari tahu dulu. Iya, kan minimal satu slide atau satu station itu udah. Tinggal lah gimana nanti Mhm. nextnya. Berarti bikin apa lagi? Bikin bikin kayak hyperlink gitu ya ke slide kedua atau mungkin hyperlink ke shooter part 2, maybe. Iya, tapi Python itu em, bisa kan ya, Miss, bikin game kayak Mario gitu apa nggak bisa? Bisa aja. Kan kalau Mario Bros itu dia itu kan tidak bersession sebenarnya, cuma layarnya Mhm. kayak seakan-akan bergerak kan. Iya. Mm-mm. Jadi sebenarnya permainan grafik aja di mana kayak grafiknya itu ya apalagi grafik layarnya itu bergerak. Tapi kan sebenarnya sama aja. Kayak pengulangan juga. Maksudnya slide-nya yang berulang. Ah, oke oke. Slide-nya berulang. Kita Yang coba kita ganti, coba balik aja. Kita coba balik aja. Tadi kalau kondisinya kayak ini ya, kayak enemy ya, yang UFO-nya itu turun terus menerus. Ini kita bukan jadikan sebagai enemy. Kita jadikan backgroundnya yang sebagai UFO. Itu kan sama, terus menerus dia. Caca bisa pakai kelas juga per per itemnya saja untuk backgroundnya yang bergerak dengan arahnya yang berbeda. Kalau enemy-nya kan dia pakai ini koordinat Y, koordinat Y. Kalau misalnya slide-nya kita berarti koordinatnya X. Kalau nggak bisa pakai cara kelas, ya bisa saja pakai ini apalagi change, bukan change position. Apa sih kalau misalnya di ini di Scratch selain change position, set ya. Jadi diatur satu background nanti ada sambungannya dengan scene yang lain, tapi itu kayak disatuin supaya nanti kalau terkesan berjalan padahal sebenarnya enggak. ah, jadi disambung-sambungin gitu ya, Miss? Betul. Hanya kita pakai istilahnya kayak ukuran anunya backgroundnya itu terbatas untuk supaya nggak kelihatan yang di belakangnya, padahal kita sesuatu yang ada di belakang. Jadi pas di play jadi kayak berjalan. Padahal padahal dia hanya apalagi dia hanya bergerak satu scene. Aku mau deh, mau nyoba buat deh, Miss. Boleh, tapi kalau Miss Nurul itu lebih suka ya kayak tadi Caca yang inisiatif. Kemudian Hmm. dicoba kalau memang ada yang kurang boleh kita diskusi. Karena bukan berarti Miss Nurul jago ya, istilahnya kayak Miss Nurul juga bisa. Tapi bisa karena kita, maksudnya karena ini ada dua kepala nih dipakai, bisa saling bisa saling eh ber, apa ya? Bisa saling mix lah, Iya, gitu. Ya, jadi saling sama-sama support, bukan satu arah aja. Itu kalau Miss Nurul ya prinsipnya kalau bisa banyak yang berkontribusi, kenapa cuma satu gitu. udah aku mau apa? Kak, aku soalnya ini, Miss, pengen buat kayak apa sih, ngajarin adik kelas aku kan mereka belajar pay game gitu kan. Terus aku Hmm, sama guru aku disuruh ajarin hmm, cara buatnya gimana. ya.
Tapi juga kalau memang kita tahu batasan, misalnya kayak Miss Nurul juga ya, kan tidak semua kelas Miss Nurul ampuh. Maksudnya tidak semua semua grade dan juga modul itu Miss Nurul ambil. Eh, dimampu-mampukan aja, artinya bukan juga yang apalagi yang asal sekedar nyebur. Bahasa orang itu kalau asal sekedar nyebur ya sudah tahu nggak bisa berenang, jelas itu mati konyol itu. Jadi tahu tahu medan, tahu potensi ya sudah. Kalau tahu apalagi kalau memang handalnya di laut dangkal jangan pernah di laut dalam. Ya kayak Oke. gitu. Jadi Caca kalaupun diminta tolong, kan kita juga niatnya mau nolong ya. Jadi Hmm. sama-sama oke. Tapi kalau kita lihat oh kemampuannya nggak bisa sampai situ ya sudah kita bilang aja bisanya sampai sini. Ya kalau nggak masalah oke jalan. Tapi kalau memang enggak, coba kita kalaupun juga mau di-upgrade kita punya potensi, boleh dicari-cari dulu kan daripada langsung ngajar kita juga nggak tahu dari awalnya gimana. Ya, itu. Tapi overall semuanya kembali lagi ke pilihannya Caca. Semangat. Bisa, bisa. Nanti kalau aku nggak ngerti, aku tanya bisa aja. Oke, boleh. Ya, cukup. Ada lagi Cukup. pertanyaan? Kalau Miss Nurul sudah Udah. bertanya ya. Berarti Udah. kalau udah selesai, nanti next kita akan lanjut maybe say goodbye for P-game, nanti lebih kepada publishing and distribusi software. Tapi ada kok ya nanti kita pakai P-game juga, tapi nanti kita akan improve ke GitHub gitu. Oke. Nah, nanti bisa diakses dengan GitHub. Enough mungkin. Nanti Ya. Caca juga ada kegiatan lanjutan. Miss Nurul juga demikian. Thank you for today. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, Miss. Ya, jaga kesehatan ya. Keep healthy and happiness. Bye-bye. Bye-bye. See you.